Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Flora di dalam kelas mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-7. Kita akan membahas tentang memahami mengenali perilaku konsumen. Sebelum masuk materi, akan saya bacakan indikator dulu sebelum kalian memasuki materi, sehingga batasan-batasan apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini akan tercapai dengan baik. Indikator pertama yaitu mendeskripsikan pengertian konsumen dan perilaku konsumen. Indikator kedua yaitu menentukan konsumen. Indikator ketiga menjelaskan proses pengambilan keputusan konsumen. Sedangkan yang keempat adalah keunggulan bersaing. Itu adalah 4 indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-7 hari ini. Sekarang masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian konsumen dan perilaku konsumen. Pasti sebelumnya teman-teman sudah sering di luar sana mendengar kalau ada wirausaha itu pasti berhubungan dengan yang namanya konsumen, produsen, keputusan, produk, perilaku, dan lain sebagainya. Ya, itu nanti kita akan pelajari di sini. Tapi untuk yang pertama saya akan bahas tentang konsumen. Apa sih konsumen itu? Ada yang bilang konsumen itu pembeli, konsumen itu pemakai, konsumen itu adalah penikmat. Ya, semuanya itu memang ada dalam pengertian konsumen karena tindakan-tindakan itu merupakan hal yang dilakukan oleh konsumen. Jadi di sini konsumen yaitu semua individu dan rumah tangga yang membeli, memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi secara pribadi. Dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan masing-masing individu sehingga mempunyai manfaat bagi individu tersebut. Jadi sejajaran dengan yang dikatakan oleh Dewi bahwa konsumen itu adalah seseorang yang menggunakan suatu produk atau jasa. Itu tadi adalah pengertian dari konsumen. Nah, setelah itu saya akan memberikan ilustrasi kepada teman-teman semuanya untuk memahami lebih lanjut apa itu setelah konsumen, bagaimana itu seorang konsumen. Saya mempunyai ilustrasi sedikit, saya gambarkan seperti ini. Ketika saat teman-teman semua ada di kantor misalkan ya, kemudian ada seorang pedagang itu datang. Di kantor teman-teman semua itu pasti beragam jenis kelamin, beragam usia dengan latar belakang yang berbeda. Setelah katakanlah pedagang batik itu datang ke kantor teman-teman menawarkan produk yang ia jual. Nah, di situ pasti kalau kita analisa, kita amati, ada berbagai macam pendapat terhadap produk tersebut. Misalkan ketika ada anak muda yang usia muda, dia menginginkan batik yang berwarna cerah, menginginkan batik yang mungkin tidak ada lengannya. Tetapi di satu pihak lagi ada ibu-ibu di dalam suatu kantor itu, ibu-ibu yang menginginkan produk batik itu yang berlengan panjang, warnanya kalem. Nah, dari dua ilustrasi tersebut bisa kita asumsikan bahwa itu adalah perilaku yang berbeda antara segmen usia yang muda sama usia yang tua. Jadi didefinisikan perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi suatu produk. Ini adalah seperti statement yang dikemukakan oleh Shipman and Kano. Jadi dalam hal ini perilaku konsumen merupakan hal-hal yang akan mendasari bagaimana konsumen itu membuat suatu keputusan pembelian terhadap suatu barang atau terhadap suatu produk, baik berupa barang maupun jasa. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu menentukan konsumen. Ketika seseorang berwirausaha, dia tidak akan bisa segampang itu untuk menjual produknya kalau tidak ditentukan dulu siapa konsumen yang akan kita tuju. Untuk menentukan siapa konsumen kita, ada beberapa kriteria yang harus diketahui oleh seorang wirausahawan. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin harus ditentukan. Ketika produk kita membuat daster, bukan berarti jenis kelamin yang kita tuju adalah laki-laki. Pasti segmennya adalah perempuan. Yang kedua adalah usia. Kita harus mengidentifikasi usia berapa produk kita akan dipakai atau digunakan oleh calon konsumen kita. Jika kita menjual produk sambal, berarti bukan usia balita dong. Kita harus menentukan usia siapa yang membutuhkan produk kita. Itu untuk memudahkan kita memasarkan produk. Yang ketiga adalah tingkat pendapatan. Memang tingkat pendapatan ini sulit untuk diidentifikasi. Namun
tingkat pendapatan itu bisa dilihat dari gaya hidup atau perilaku seseorang tersebut. Ketika kita menjual produk premium, pastinya untuk kalangan menengah ke atas. Ketika kita menjual produk yang kualitas tidak bagus, tapi itu ada diminati atau untuk pemenuhan kebutuhan pokok, bisa saja itu kita lakukan untuk kelas menengah ke bawah. Karena kelas menengah ke bawah dia tidak fokus pada gaya hidup atau harga diri atau prestis, tapi dia untuk memenuhi kebutuhan pokok. Selanjutnya yaitu tempat tinggal. Nah, ketika kita menjual produk, kita sesuaikan dengan bagaimana produk kita terdistribusi kepada konsumen. Jadi kita harus mengidentifikasi tempat tinggal calon konsumen kita. Apakah dia pedesaan, dia perkotaan? Karena daya minat pembelian masyarakat pedesaan dan perkotaan pastinya berbeda. Berbeda dikarenakan budaya dan kebiasaan hidup yang berbeda itu. Selanjutnya, nah untuk memudahkan teman-teman mengidentifikasi kriteria tersebut, maka ini adalah contoh yang bisa dibuat sebelum produsen memasarkan produknya. Selanjutnya, ketika konsumen sudah mengetahui informasi pada produk yang ingin dibelinya, maka dia melakukan langkah-langkah yang bisa yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu pengenalan kebutuhan. Jadi kenali dulu kebutuhanmu apa yang ingin diinginkan, apa yang ingin dibeli, atau apa pemenuhan kebutuhan yang ingin dipakai. Selanjutnya adalah pencarian informasi. Setelah kita mengetahui kebutuhan apa yang ingin kita dapatkan, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang produk yang sejenis, tentang produk yang mungkin memiliki keunggulannya lebih ataupun sebagainya. Lalu yang ketiga adalah faktor risiko produk. Cari informasi ketika memakai produk A, apa yang kita dapatkan, kekurangannya apa. Ketika membeli produk B, apa yang kita dapatkan dan kekurangannya apa. Kita identifikasi semuanya sebelum melakukan pembelian. Langkah selanjutnya yaitu menentukan alternatif pilihan. Maka kita cari alternatif pilihan yang lain dengan produk yang sejenis. Nah, karena produk yang dikeluarkan itu pasti hampir rata-rata kompetitif. Jadi produk yang sejenis itu banyak dari merek atau perusahaan yang berbeda. Nah, kita tentukan alternatif produk yang lain. Selanjutnya yaitu menentukan pilihan produk. Ketika sudah ada alternatif yang lain kita dapatkan, maka dari situ bisa kita rangkum mana yang sangat tepat sesuai kebutuhan dan sesuai apa yang kita inginkan. Untuk materi yang terakhir yaitu materi keempat, keunggulan bersaing. Setiap wirausahawan selalu menciptakan produk yang ingin laku di pasaran. Tapi jangan sampai lupa bahwa di pasaran pun ada produk yang sejenis yang sesuai dengan produk kita dan pastinya mempunyai keunggulan yang bervariatif. Oleh karena itu, setiap wirausahawan harus mampu menciptakan produk yang unggul dalam bersaing. Nah, ada dua cara untuk menciptakan keunggulan produk, yaitu atau keunggulan bersaing. Yaitu yang satu adalah biaya lebih murah. Biaya lebih murah. Jadi seorang wirausahawan harus pandai mencari bahan baku yang murah. Kalau perlu langsung ke pemasok utama. Jadi kalau kita mengambil barang dari pemasok utama, jelaslah bahwa harga bahan baku itu lebih murah. Sehingga setelah melalui proses produksi, maka barang yang akan kita jual pun, HPP-nya pun, harga pokok penjualannya pun pasti sangat bisa rendah. Nah, selanjutnya adalah menciptakan perbedaan dengan produk pesaing. Di sini adalah perbedaan itu bisa dari segala hal. Karena suatu produk yang dikemas itu pasti mempunyai keunggulan atau ciri khas sendiri-sendiri. Itu bisa ditemukan oleh wirausahawan melalui misalnya packagingnya, rasanya, warnanya, ataupun pelayanannya. Karena di era sekarang tidak hanya menjual produk, bukan hanya kualitas produk, tapi juga kualitas pelayanan. Nah, pelayanan itu sekarang mendominasi. Untuk itu bahwa perbedaan produk kita dengan produk yang lain harus selalu